Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa angkatan 2020, mahasiswa jurusan antropologi. Selamat pagi, selamat datang di Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Budaya, khususnya jurusan antropologi. Oke, adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa bersua secara virtual dalam rangka proses belajar mengajar. Kita bersyukur kepada Allah pula kita sampai detik ini kita sekalian masih diberikan masih dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, utamanya penyakit COVID-19 yang hari ini melanda seluruh dunia. Dan kita berdoa semoga pandemi ini Allah segera mengangkatnya sehingga kita bisa bersua secara langsung di dalam ruang kelas. Olehnya itu adik-adik sekalian, hari ini insya Allah Bapak dosen akan mulai menjelaskan materi pengenalan sosiologi itu seperti apa. Tapi namun terlebih dahulu saya mohon maaf kepada adik-adik mahasiswaku, baru hari ini saya bisa menjelaskan mengenai materi pengenalan sosiologi ini. Kemarin ada beberapa halangan dalam satu lain hal sehingga Bapak belum bisa memberikan penjelasan kepada adik-adik mahasiswa. Oke, baik adik-adik mahasiswa sekalian, kita langsung saja pada materi kita hari ini, di mana manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia akan selalu hidup bermasyarakat. Dalam hal ini perlu adik-adik mahasiswa ketahui bahwa ada suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat itu sendiri. Muncul pertanyaan, ilmu apakah itu? Jadi jawabannya adalah ilmu itu dinamakan dengan ilmu sosiologi. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah sosiologi secara umum. Oke, adik-adik mahasiswa sekalian, kita langsung saja mulai masuk pada inti pembahasan kita hari ini. Kita masuk pada slide yang kedua, yaitu kita akan coba mengupas mengenai pengertian sosiologi itu sendiri. Ya, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita belajar atau sebelum kita melangkah jauh mengenai kita mempelajari mengenai konsep-konsep yang ada dalam ilmu sosiologi itu sendiri, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus memahami konsep sosiologi dulu secara umumnya. Sekarang muncul sebuah pertanyaan, apa itu sosiologi? Istilah sosiologi pertama kali atau dikenalkan oleh Auguste Comte. Sosiologi berasal dari kata socius, bahasa Yunani yang artinya teman atau kawan. Biasa juga diartikan teman dan kawan ini adalah masyarakat.
Sedangkan logos dari bahasa Latin artinya ilmu. Jadi secara sederhananya sosiologi itu artinya ilmu tentang masyarakat. Secara sederhananya ya seperti itu adik-adik mahasiswa sekalian. Secara sederhananya sosiologi itu artinya ilmu tentang masyarakat. Ya, gitu ya adik-adik. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1842, yakni pada abad ke-19. Sehingga berdasarkan hal itu pula Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia, atau biasa di bahasa daerahnya adalah, atau bahasa munanya atau bahasa daerah yang lain sebagai selingan adalah the founding father of sociology adalah bernama Auguste Comte. Ya, Auguste Comte ya adik-adik sekalian. Perlu kalian ketahui pula bahwa Auguste Comte ini memperkenalkan istilah sosiologi dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positif, atau sering disebut dengan filsafat positif. Ya, jadi itu adalah perkenalan singkat tentang sosiologi itu sendiri ya adik-adik mahasiswa sekalian. Saya harapkan apa yang saya jelaskan barusan adik-adik bisa memperoleh pengetahuan mengenai konsep sosiologi itu sendiri seperti apa. Saya harap adik-adik mengikuti penjelasan apa yang Bapak berikan melalui kesempatan hari ini. Saya harapkan adik-adik bisa bisa memahami harapan saya sebagai dosen kalian. Hari ini adik-adik mahasiswa bisa memiliki pengetahuan baru mengenai tentang sosiologi itu sendiri. Oke. Kita lanjut pada slide yang ketiga atau slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada pengertian sosiologi menurut para ahli, sesuai janji Bapak pada saat memberikan tugas yang lalu, bahwa insya Allah di kesempatan yang akan datang, yaitu yang saya maksud di kesempatan hari ini, saya coba akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi menurut para ahli berdasarkan tugas-tugas yang kalian telah kumpulkan kemarin. Ya, kita langsung masuk saja. Kita melihat pada ahli yang pertama adalah Peter L. Berger, mengatakan bahwa sosiologi itu mempelajari tentang bagaimana manusia berhubungan ataupun berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat yang namanya berhubungan berarti di dalamnya terdapat aksi dan reaksi. Sekali lagi saya ulangi, yang namanya berhubungan berarti di dalamnya terdapat aksi dan reaksi. Saya ulang seperti itu berarti menandakan bahwa konsep tadi yang saya sebutkan itu penting buat kalian ketahui. Sekarang muncul pertanyaan, apa sih itu reaksi? Dan apa itu aksi dan apa itu reaksi? Supaya bisa memudahkan adik-adik memahami penjelasan saya, olehnya itu di sini saya coba akan menjelaskan apa itu aksi. Nah, aksi di sini artinya tindakan yang kita lakukan. Aksi di sini artinya tindakan yang kita lakukan. Sedangkan reaksi artinya respon terhadap tindakan yang kita lakukan.
Saya harap adik-adik bisa membedakan mana yang disebut aksi, mana yang disebut reaksi. Saya harap adik-adik bisa memahami penjelasan saya. Untuk memperjelas kembali apa itu aksi, apa itu reaksi, di sini Bapak dosen, di sini saya perlu memberikan sebuah contoh, ya. Contoh, ya. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini, adik-adik, ya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, yang mana aksi Bapak dosen sedang menjelaskan materi pelajaran terkait sosiologi. Sedangkan reaksi kalian adalah mendengarkan dan mencatat apa yang Bapak jelaskan. Nah, jadi itu merupakan jadi itu merupakan pengertian menurut Paul L. Berger. Dalam sebuah ilmu sosiologi itu, dalam masyarakat, dalam melakukan sebuah hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, di dalamnya pasti ada aksi dan reaksi. Saya ulang kembali, aksi Bapak memberikan penjelasan materi sosiologi kepada adik-adik mahasiswa, sedangkan reaksi mahasiswa sekalian adalah mendengarkan dan mencatat apa yang Bapak jelaskan barusan. Itu menurut Paul L. Berger. Definisi sosiologi menurut Paul L. Berger. Sekarang yang kedua, adalah pendapat dari Max Weber. Di mana Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang tindakan sosial. Ya. Maksudnya di sini adalah, maksud dari Max Weber di sini adalah sosiologi mempelajari tentang segala tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hidup bermasyarakat. Apakah tindakan tersebut bermakna bagi dirinya atau bermakna bagi orang lain? Gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Maksudnya di sini Max Weber adalah sosiologi mempelajari segala tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah tindakan tadi itu bermakna bagi dirinya sendiri atau bermakna bagi orang lain? Supaya adik-adik lebih memahami lagi apa yang saya jelaskan di sini, maka di sini lagi saya menghadirkan contoh. Oke, adik-adik. Di mana contohnya itu adalah contoh dari tindakan sosial menurut Max Weber di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dosen pada saat mengajar di kelas, di mana ketika seorang dosen mengajar di kelas, maka tindakan tersebut bermakna bagi dirinya dan bermakna bagi orang lain. Tindakan yang saya lakukan tadi mengajar di kelas itu akan bermakna bagi diri saya. Di samping bermakna bagi diri saya, akan bermakna juga bagi orang lain. Nah, makna bagi dosen tersebut adalah makna bagi saya adalah sang dosen merasa senang, saya merasa senang karena saya telah berbagi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa saya, kepada adik-adik sekalian. Sedangkan makna bagi mahasiswa adik-adik sekalian bahwa adalah mahasiswa sekalian merasa senang pula dikarenakan pengetahuan Anda bertambah tentang suatu pelajaran. Nah, jadi seperti itulah yang dikatakan sebagai tindakan sosial, yakni bermakna bagi dirinya sendiri dan bermakna bagi orang lain. Kalau hanya tindakan yang bermakna bagi dirinya, berarti tidak bisa dikategorikan itu sebagai tindakan sosial. Namanya juga sosial, berarti harus ada orang lain sebagai lawan dari interaksi tersebut. Nanti insya Allah kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Bapak dosen akan mencoba menjelaskan apa itu interaksi. Adik-adik, saya harap belajar sosiologi
Jangan kaku ya, karena kita belajar sosiologi itu sama halnya kita mempelajari kehidupan kita sendiri. Karena kita sendiri kan tidak lepas yang namanya dalam kehidupan bermasyarakat, ya kan adik-adik? Iya, harus enjoy, tidak boleh tegang. Belajar di mata kuliah saya, belajar di mata kuliah, apalagi kita pelajari tentang sosiologi itu tidak boleh tegang. Kita harus belajar rileks tapi pasti, rileks tapi serius, ya adik-adik. Oke, nah tadi itu merupakan penjelasan pengertian sosiologi menurut Max Weber. Nah, sekarang kita melangkah lagi slide berikutnya. Di sini yang ketiga yaitu menurut Emil Durkheim. Nah, di mana Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang fakta sosial. Ya, fakta sosial yang dimaksud di sini menurut Durkheim adalah tentang bagaimana manusia berpikir, bertindak, dan juga berperilaku. Oke, selanjutnya pengertian sosiologi menurut ahli yang terakhir yang coba saya jelaskan, yang coba Bapak jelaskan melalui kesempatan hari ini adalah Rocek and Warren, atau Rocek dan Warren mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok. Ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok. Nah, ini sudah jelas ya adik-adik. Namanya juga hubungan antar manusia, dan dalam kelompok berarti hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain di dalam sebuah kelompok tersebut. Nah, oke adik-adik. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, dari beberapa pendapat para ahli yang telah Bapak jelaskan di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik manusia dengan manusia lainnya, atau biasa dikatakan hubungan timbal balik tentang masyarakat, serta produk-produk sosial yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Itu sebagai kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, para ahli di atas, maka kita bisa menyimpulkan sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau biasa disebut dengan masyarakat, serta produk sosial yang ditimbulkan akibat dari hubungan tersebut. Nah, pasti di sini adik-adik muncul sebuah pertanyaan, produk sosial apalagi yang dimaksud ini? Produk sosial. Supaya adik-adik tidak bingung, maka Bapak akan memberikan contoh seperti apa itu produk sosial yang dimaksud. Oke? Berdasarkan kesimpulan yang kita tarik tadi, berdasarkan berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka produk sosial yang dimaksud di sini adalah seperti misalnya norma sosial, nilai sosial, konflik sosial, stratifikasi sosial, kelompok sosial, dan lain sebagainya. Itu akibat dari hubungan yang dilakukan antar masyarakat. Dalam kita berinteraksi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain, pasti akan menimbulkan misalnya konflik sosial yang terjadi. Misalnya karena si A dan si B berinteraksi, karena berselisih paham, maka akan menimbulkan produk sosial dari interaksinya tadi. Misalnya ada masalah sosial, ada konflik, dan ada stratifikasi kelompok. Itu seperti itu ya adik-adik yang dimaksud dengan produk sosial. Intinya hasil yang ditimbulkan akibat dari hubungan tersebut, dari interaksi tersebut, itu yang dinamakan produk sosial. Ya adik-adik, insya Allah mengenai stratifikasi sosial, kelompok sosial, interaksi sosial itu akan ada materi bahasan tersendiri supaya kita adik-adik lebih memahami. Insya Allah nanti Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, demikian ya adik-adik mengenai penjelasan singkat mengenai definisi sosiologi secara sederhana dan secara
menurut para ahli. Sekarang kita lihat dulu slide-nya. Pada slide berikutnya, setelah kita menarik kesimpulan tadi, di sini Auguste Comte merupakan bapak sosiologi. Ya, alasannya kenapa? Tadi di awal Bapak sudah menyinggung sedikit. Di sini saya sudah juga menjelaskan alasannya sehingga adik-adik bisa memahami dengan baik. Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi dunia, agak kurang ya, harus ditambah bapak sosiologi dunia. Alasannya itu karena dialah yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19. Ya, adik-adik ya. Ya, setelah kita menyimak beberapa penjelasan tadi, sekarang kita masuk slide yang ke-7, yaitu objek kajian sosiologi. Sekarang setelah kita memahami tentang definisi sosiologi secara sederhana, secara para ahli, sekarang kita masuk pada objek kajian sosiologi. Ya, oke. Objek kajian sosiologi di sini adalah masyarakat. Jadi segala hal ataupun peristiwa yang terjadi dalam masyarakat akan dikaji dalam sosiologi. Saya ulangi, jadi segala hal ataupun peristiwa yang terjadi dalam masyarakat akan dikaji dalam sosiologi, seperti misalnya kriminalitas, perubahan sosial, nilai sosial, norma sosial, interaksi, stratifikasi sosial, dan sebagainya. Oke adik-adik, ada sedikit gangguan, saya mohon maaf, ada yang menelpon. Sekarang kita sampai di mana tadi? Objek kajian sosiologi ya. Ya, objek kajian sosiologi tadi saya jelaskan adalah masyarakat. Seperti tadi saya katakan bahwa yang segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat itu misalnya kriminal, perubahan sosial, nilai sosial, interaksi sosial, stratifikasi sosial, dan lain sebagainya, di mana semua itu akan dikaji dalam ilmu sosiologi. Ya, adik-adik, itulah penjelasan singkat mengenai objek kajian sosiologi. Menurut Salus Sumardian, salah satu pakar dari yang saya bisa hadirkan di sini, yaitu Salus Sumardian, mengatakan bahwa masyarakat itu merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Itu ya, definisi singkat mengenai masyarakat menurut Salus Sumardian, bahwa kumpulan manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sekarang kita lihat unsur-unsur dari masyarakat itu sendiri. Kita masuk kepada slide yang ke-8 ya, unsur-unsur dari masyarakat itu sendiri. Di mana unsur yang pertama adalah masyarakat itu merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Itu ya. Unsur yang pertama itu harus ada kumpulan manusia. Kalau hanya terdiri dari individu saja, berarti itu bukan dikatakan masyarakat, tapi dia terdiri dari beberapa kumpulan manusia yang hidup bersama. Itu baru bisa disebut sebagai masyarakat. Yang kedua, masyarakat, dalam unsur masyarakat itu harus saling berinteraksi dan memiliki peraturan yang mengatur hubungan antar manusia atau yang mengatur anggotanya.
Di dalam sebuah kehidupan masyarakat harus memiliki norma. Mereka dalam kehidupan bermasyarakat mereka harus saling berinteraksi antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Mustahil dalam sebuah masyarakat tidak ada namanya interaksi, tidak namanya hubungan, tidak saling berhubungan. Namanya saja di awal tadi saya singgung bahwa kita ini manusia sebagai makhluk sosial. Namanya makhluk sosial berarti harus membutuhkan orang lain di dalam menjalankan kehidupannya. Oke? Di dalam interaksi itu harus ada aturan yang mengatur. Dalam berinteraksi tidak serta-merta sesuai kehendak sendiri ya kita melakukan hubungan dengan orang lain, tidak. Ada norma-norma, ada kaidah yang perlu kita taati, ada aturan yang mengikat kita, yang mengatur kita dalam melakukan interaksi tadi. Ya, saya kira poin yang kedua itu ya. Dan unsur yang ketiga adalah manusia yang hidup bersama merupakan sistem hidup yang menghasilkan kebudayaan. Ya, agak mirip tadi dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sumardian. Jika masyarakat dalam hidup dalam suatu wilayah dan saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, maka di dalamnya pasti akan menghasilkan yang namanya kebudayaan. Ya. Berkaitan erat lagi dengan jurusan induk kita, antropologi. Olehnya itu, sosiologi dan antropologi tidak bisa atau tidak dapat dipisahkan. Dia ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa saling dipisahkan satu sama lain. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa karena ilmu sosiologi itu mengkaji masyarakat. Antropologi juga kalau saya tidak salah juga mengkaji manusia, tapi dari segi aspek budayanya. Di mana bahwa budaya itu sendiri itu adalah produk sosial dari namanya masyarakat. Produk sosial dari masyarakat itu sendiri. Suatu kebudayaan tidak akan tercipta tanpa ada masyarakat. Iya kan? Iya kan adik-adik? Ya, begitu penjelasan singkatnya. Manusia itu sebagai pencipta kebudayaan sekaligus sebagai pelaku kebudayaan. Oke? Ya. Tanpa ada masyarakat, kebudayaan tidak akan tercipta di suatu daerah, di suatu wilayah, di suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat pula, kebudayaan itu tidak akan bisa diwarisi, tidak bisa dijalankan. Makanya masyarakat dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Makanya ilmu sosiologi dan antropologi tidak bisa dipisahkan. Dia selalu bergandengan. Ya. Oke adik-adik. Itu penjelasan singkat mengenai unsur-unsur masyarakat. Saya pikir konsep masyarakat juga ini adik-adik sudah mempelajarinya di mata kuliah pengantar antropologi, ya kan? Saya pikir itu pasti diajarkan di mata kuliah pengantar antropologi. Ya. Nah, kita lebih memperjelas kembali, kita merefreshkan lagi dan ingat adik-adik tentang itu masyarakat. Sekali lagi sebelum saya lanjut pada slide yang ke-9 mengenai ciri-ciri ilmu sosiologi, saya menekankan kepada adik-adik untuk bisa lebih serius memahami apa itu yang dimaksud dengan konsep masyarakat. Mengapa saya katakan demikian? Mengapa saya tekankan demikian? Karena dalam ilmu sosiologi di materi-materi yang akan kita bahas pertemuan-pertemuan yang akan datang itu selalu membahas masyarakat itu sendiri. Karena ilmu sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Jadi kalau adik-adik tidak paham apa itu masyarakat, maka istilahnya tidak nyambung. Istilahnya adik-adik tidak mengerti nanti apa yang akan saya jelaskan. Jadi saya harap konsep masyarakat itu saya harapkan sudah berada di luar ingatan saudara, di luar ingatan adik-adik sekalian. Karena bahwa segala sesuatu hal dalam ilmu sosiologi pasti kita jelaskan mengenai berhubungan langsung dengan namanya masyarakat. Oke adik-adik, jangan tegang. Kita belajar ilmu sosiologi, sekali lagi saya tekankan, harus rileks. Tidak boleh kita merasa tegang, tapi harus rileks, santai, dan serius. Nah, saya harapkan ilmu yang Bapak jelaskan hari ini adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Adik-adik bisa memahami dengan baik dan bisa sebagai modal, sebagai pengetahuan baru, atau bagi apalagi yang ilmu-ilmu IPA kemarin ya, yang dari SMA, tamatan IPA pasti akan merasa asing konsep sosiologi. Sosiologi itu apa? Nah, tapi kalau yang dari jurusan IPS di SMA sudah dipelajari sosiologi.
Nah, dia tidak asing lagi istilahnya, tinggal kita merefresh kembali. Kita ingat kalian adik-adik, utamanya dari jurusan IPS pasti sudah adalah pengetahuan singkat mengenai sosiologi itu sendiri. Dibanding dengan dengan teman-teman kalian yang lain yang dari jurusan IPA dan jurusan yang lain selain IPS, mereka pasti akan merasa, sosiologi, iya seperti itu sosiologi rupanya. Nah, karena itu konsep baru buat mereka. Nah, karena di SMP kalau berdasarkan saya dulu pengalaman masih sekolah, SMP itu belum ada sosiologi kita. SMA baru kita belajar sosiologi. Nah, oke, adik-adik. Nah, sekarang kita sebelum kita lanjut atau kita lanjut saja ya. Nah, kita lanjut saja paling. Kita habiskan dulu slide-nya, tinggal beberapa ini. Sekarang kita masuk slide yang ke-9, ciri-ciri dari ilmu sosiologi itu sendiri. Di sini Bapak tampilkan ada 4 ciri dari ilmu sosiologi. Yang pertama itu adalah empiris, yang kedua adalah teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang terakhir atau keempat adalah non-etis. Ya, adik-adik mahasiswa, saya akan coba mengupas satu persatu dari ciri ilmu sosiologi biar adik-adik mengerti. Apa itu empiris? Empiris itu apa sih? Teoritis itu apa sih? Kumulatif itu apa sih? Dan non-etis itu apa? Insya Allah Bapak akan coba menjelaskan satu persatu di sini. Sekarang kita masuk pada ciri yang pertama. Ciri sosiologi yaitu bersifat empiris. Empiris di sini artinya ketika sosiologi mengkaji suatu masalah yang berhubungan dengan masyarakat harus berdasarkan observasi atau pengamatan langsung terhadap kenyataan yang ada, dan hasilnya tidak boleh bersifat spekulatif atau menduga-duga. Itu ya adik-adik. Saya ulangi lagi sekali lagi bahwa empiris di sini artinya ketika sosiologi mengkaji suatu masalah yang berhubungan dengan masyarakat harus berdasarkan observasi atau pengamatan secara langsung. Dan hasilnya tidak boleh bersifat spekulatif atau menduga-duga. Itu ya adik-adik. Paham ya sampai di sini? Saya coba akan memberikan lagi contoh supaya adik-adik lebih paham lagi apa itu empiris. Ya, oke ya. Saya berikan contoh. Di sini saya tidak tuliskan di slide, tapi saya harap melalui rekaman ini adik-adik saya berikan contoh, diingat, diputar kembali insya Allah setelah pembelajaran supaya adik-adik bisa memiliki pengetahuan tentang ciri empiris itu seperti apa. Oke, kita mulai masuk. Contoh empiris ini maksudnya seperti yaitu ketika kita hendak membahas kasus pelacuran, mohon maaf ya, bukan saya ini hanya sebagai contoh ya. Nah, ketika kita hendak membahas suatu kasus pelacuran, maka dalam hal ini kalau secara empiris kita harus benar-benar memberikan informasi tentang seperti apa itu pelacuran berdasarkan observasi ataupun pengamatan yang telah kita lakukan sesuai dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan observasi ya, secara pengamatan, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan secara dengan kenyataan yang ada. Di sini adik-adik mahasiswa, kita tidak boleh memberikan dugaan bahwasanya penyebab seseorang itu mau menjadi pelacur dikarenakan faktor A, dikarenakan faktor B. Tidak boleh kita menduga-duga. Harus kita turun langsung di lapangan, kita lihat di lokasi, kita lihat informan ini melakukan pelacuran alasannya seperti ini. Ya. Misalnya tadi, adik-adik mahasiswa tidak boleh memberikan dugaan bahwasanya penyebab seseorang mau menjadi pelacur itu dikarenakan misalnya faktor ekonomi. Ya, ini orang tersebut hidup dalam garis kemiskinan. Karena bisa saja ada faktor lain yang menyebabkan seseorang mau menjadi pelacur tadi. Yakni misalnya ya, gaya hidup yang terlalu mewah, di mana orang tersebut ingin membeli barang-barang yang mewah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, tren saat ini, tetapi dia mau memperoleh itu semua dengan dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat, makanya orang tersebut akhirnya melakukan prostitusi. Ya.
Jadi dalam kita, sekali lagi saya tekankan bahwa namanya empiris, dalam kita mengkaji sebuah permasalahan dalam ilmu sosiologi harus kita turun secara langsung di lapangan. Dan hasilnya itu berdasarkan pengamatan tadi di lapangan. Hasilnya seperti apa? Itulah tidak boleh kita menduga-duga. Itu ilmu sosiologi ciri pertama. Gitu ya. Jadi seperti itulah yang dikatakan empiris. Nah, sekarang kita masuk slide yang berikutnya, yaitu sekarang ciri yang kedua adalah teoritis. Teoritis di sini artinya sosiologi berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Menyusun abstraksi dari hasil observasi atau pengamatan, menjelaskan hubungan sebab akibat dalam menyusun sebuah teori. Abstraksi yang dimaksud di sini adalah kesimpulan. Abstraksi yang dimaksud di sini adalah kesimpulan. Jadi teoritis di sini maksudnya adalah sosiologi ketika hendak membuat sebuah kesimpulan tentang suatu masalah yang dikaji harus dari hasil observasi tadi yang tidak dilakukan, di mana kesimpulan yang dibuat tersebut tentunya untuk mengetahui hubungan antara sebab dan akibat dari permasalahan yang dikaji. Itu ya adik-adik. Sekarang saya berikan lagi contoh. Misalnya kasus pelacuran yang telah dijelaskan tadi, di mana kita harus membuat kesimpulannya dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Tujuannya agar kita bisa mengetahui penyebab dan akibat yang terjadi ketika seseorang menjadi pelacur tadi, dan kita solusi agar tidak terjadi lagi yang namanya pelacuran. Gitu ya adik-adik. Saya harap adik-adik bisa mengerti di ciri yang kedua tadi adalah teoritis. Nah, sekarang ciri yang ketiga yang adik-adik adalah kumulatif. Kumulatif artinya memperbaiki, memperluas dan memperhalus teori yang sudah ada. Pasti bingung lagi kan? Supaya tidak bingung, saya coba menjelaskannya lagi kembali. Kumulatif di sini artinya memperbaiki, memperluas dan memperhalus teori yang sudah ada. Artinya adik-adik mahasiswa bahwa dalam mengkaji suatu permasalahan, ilmu sosiologi dalam mengkaji suatu permasalahan dengan tujuan untuk memperbaiki teori yang sebelumnya, mana tahu ada hasil pengamatan yang dilakukan oleh orang lain yang kurang lengkap. Jadi disinilah kita memperhalus dan memperluas hasil teori tersebut berdasarkan observasi atau pengamatan yang telah kita lakukan. Contohnya masih sama ya, yakni tentang kasus pelacuran yang telah dijelaskan tadi, di mana hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh orang lain menunjukkan bahwa seseorang mau menjadi pelacur dikarenakan faktor ekonomi dan juga gaya hidup mewah. Tapi ternyata setelah kita yang melakukan pengamatan secara langsung, ternyata masih ada penyebab lain yang membuat seseorang menjadi pelacur tadi. Bukan hanya dua faktor, tapi ada faktor yang ketiga, yaitu ternyata masih ada penyebab lain yang membuat seseorang menjadi pelacur, itu faktor yang ketiga. Nah, penyebab lain tersebutlah adalah dikarenakan orang tersebut pernah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Alasannya itu faktor yang ketiga, dan orang tersebut merasa bahwa hidupnya sudah tidak berguna lagi, hidupnya sudah tidak suci, makanya akhirnya dia melakukan namanya pelacuran. Tadi observasi yang dilakukan si A bahwa menemukan pelacuran, sebab pelacuran itu hanya dua faktor, ekonomi dan gaya hidup mewah. Ternyata si B melakukan lagi pengamatan berikutnya, melakukan pengamatan di kasus yang sama, ternyata bukan hanya dua faktor yang ditemukan, ada tiga faktor. Nah, faktor yang ketiga ini yang maksudnya adalah menambahkan tadi, seperti memperbaiki dari konsep yang lama, dari teori yang lama hanya dua, diperluas lagi menjadi tiga. Itu ya adik-adik maksud dari ciri kumulatif. Nah,
Sekarang di konsep di ciri yang terakhir, yaitu ciri keempat, bahwa ciri sosiologi itu adalah non etis. Tidak mempersoalkan baik buruk fakta tertentu, tetapi tujuan untuk menjelaskan secara analitis. Oke, saya jelaskan lagi. Non etis di sini artinya dalam ilmu sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya suatu fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah hanya untuk menjelaskan secara analitis. Oke ya? Bingung, saya kasih contoh lagi. Oke, contohnya misalnya dalam kasus pelacuran, sosiologi tidak memandang keberadaan pelacur yang dianggap jelek ataupun tidak baik. Sosiologi itu ya. Tetapi di sini sosiologi lebih melihat kepada penyebab dan akibat ketika seseorang melakukan yang namanya pelacuran. Itu maksud dari non etis ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan yang namanya solusi terhadap kasus pelacuran tersebut. Oke adik-adik, jadi seperti itulah ya yang dikatakan non etis maknanya. Oke adik-adik, tinggal satu slide lagi. Saya harapkan apa yang saya jelaskan ini adik-adik bisa memahaminya. Sekarang kita masuk pada hakikat ilmu sosiologi. Ya. Hakikat yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial. Lagi-lagi sosial. Nah, namanya juga sosial berarti berhubungan dengan masyarakat. Kita kembali lagi ke masyarakat ya. Kita tahu henti-hentinya kembali ke masyarakat, karena kita menjelaskan masyarakat. Ilmu ini adalah ilmu masyarakat. Yang mengkaji tentang masyarakat ya. Kita kembali tadi, sosiologi merupakan ilmu sosial ya. Artinya, jadi dalam hal ini sosiologi sebagai ilmu sosial artinya sosiologi membahas segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Membahas segala hal yang berhubungan dengan masyarakat ya. Seperti misalnya masalah-masalah sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Itu ya. Ilmu sosial merupakan ilmu sosial. Saya kasih contoh lagi di sini. Adapun contoh masalah sosial tersebut adalah pelacuran, lagi-lagi pelacuran ya. Kita ambil contoh. Masih banyak contoh yang lain, tapi di sini saya coba menjelaskan tentang pelacuran. Homoseksualitas, kriminalitas, korupsi itu merupakan adalah masalah-masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat. Semua permasalahan sosial tersebut akan dipelajari dalam sosiologi karena masalah sosial tersebut berhubungan dengan masyarakat. Oke adik-adik, itu sosiologi merupakan ilmu sosial. Hakikat yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif. Atau sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kategoris, bukan normatif. Ini keliru ya. Saya nanti diperbaiki di slide-nya, bahwa di slide hakikat ilmu sosiologi yang kedua itu adalah sosiologi, saya salah ketik, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kategoris bukan normatif. Ini saya agak keliru kemarin. Nanti diperbaiki ya adik-adik. Kategoris di sini maksudnya adalah tidak menjadi suatu keharusan. Tidak menjadi suatu keharusan, itu kategoris. Sedangkan normatif maksudnya di sini adalah menjadi suatu keharusan. Jadi dalam hal ini adik-adik mahasiswa sosiologi, sosiologi merupakan ilmu kategoris. Maksudnya sosiologi membahas tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini, bukan membahas tentang apa yang seharusnya terjadi. Ya, itu ilmu sosiologi namanya. Hakikat sosiologi yang kedua.
Yaitu ilmu kategoris, maksudnya sosiologi membahas tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat pada saat ini, bukan membahas tentang apa yang seharusnya terjadi. Gitu ya. Saya contoh lagi. Contoh adalah masalah sosial tadi, yakni pelacuran. Di mana hal ini sosiologi membahas tentang dalam hal ini sosiologi membahas tentang seperti apa itu pelacuran dan faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi seorang pelacur. Dalam hal ini sosiologi bukan membahas tentang seharusnya seseorang itu tidak menjadi pelacur. Bukan itu yang dimaksud dengan hakikat sosiologi, tapi dia adalah membahas tentang seperti apa itu seperti apa itu pelacuran dan faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang sehingga bisa terjun dalam dunia pelacuran, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk pada hakikat yang ketiga, bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, tapi bisa juga bersifat sebagai ilmu terapan sesuai dengan perkembangannya. Di sini sosiologi termasuk ilmu murni dan juga ilmu terapan. Maksudnya, sebagai ilmu murni, teori-teori dalam sosiologi hanya digunakan sebagai pembelajaran saja. Sedangkan sebagai ilmu terapan, teori-teori dalam sosiologi digunakan untuk pemecahan masalah dan mengubah tatanan sosial di masyarakat. Sekarang kita masuk pada hakikat yang keempat, bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, hakikat sosiologi juga merupakan ilmu yang abstrak. Artinya, sosiologi melakukan proses penelitian terhadap berbagai macam prinsip dan hukum-hukum umum berdasarkan interaksi yang terjadi dan berdasarkan aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan hakikat yang kelima adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional, sesuai dengan cirinya tadi di awal, bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional. Hal ini sesuai dengan ciri sosiologi yang bersifat empiris, sehingga kesimpulan yang didapat harus berdasarkan observasi dan pengamatan langsung, observasi atau pengamatan langsung, bukan hasil spekulasi atau yang menduga-duga. Oke, adik-adik, akhirnya kita telah sampai di penghujung materi kita hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menjelaskan mengenai pengenalan ilmu sosiologi secara umum itu seperti apa, dan insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun untuk untuk dihitung sebagai suatu pertemuan ini, adik-adik, saya beri tugas untuk dicatat kembali slide-nya. Saya tunggu waktu 1 jam dari sekarang. Paling lambat saya terima tugasnya jam 11:30, ya. Nanti berdasarkan tugas tadi akan saya hadirkan dalam pertemuan ketiga di materi di mata kuliah pengantar sosiologi. Bagi yang tidak kumpul tugas, maka dia saya anggap tidak hadir. Ingat, waktunya sampai jam 11:30 hari ini, ya. Lewat dari jam 11:30, maka saya anggap tidak hadir di pertemuan saya hari ini. Oke adik-adik, demikian apa yang saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.